Puji Tuhan. Shalom. 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 Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saudara boleh ada, saudara boleh datang. Dan hari ini kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita menyambut Tuhan Yesus dalam kehidupan kita pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Saat pagi yang indah di Bapa, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau ya Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau yang datang di tengah-tengah kami pagi hari ini. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap kami Bapa, untuk kami boleh merasakan lawatan-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji muliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita bersama-sama pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh indah Tuhan. Engkau Yesus yang sungguh baik Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Tinggi
undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita katakan, Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya memujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Lebih dahsyat, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu ini pengakuan kami Tuhan. Kami ingin selalu memuji Engkau Bapa. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lembut kita katakan, ku mau memujimu. Amin. Amin Tuhan. Ini pengakuan kami Bapa. Kami rindu untuk selalu memuji Engkau Tuhan. Kami rindu selalu untuk menyembah Engkau ya Bapa. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujimu, ku mau menyembahmu,
suara kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama dengan pujian kita. Mari bersama-sama kita mau menyembah Dia pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini tidak berdiam diri. Mari bersama-sama kita angkat pujian kita, penyembahan kita. Kita beri yang terbaik buat Yesus kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Lawatlah setiap kami yang hadir pagi hari ini Bapa. Lawat setiap kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya memuji-Mu.
pujian penyembahan kami ya Bapa, kami persembahkan buat Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji muliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling berapa kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, saudara semua apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Yang merasa luar biasa, coba lambaikan tangannya. Masih semangat untuk puji nama Tuhan, amin. Masih semangat, amin. Yang semangat beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Sama-sama kita katakan, kau terbesar dan mulia, biarlah semua yes. Kita bersyukur pagi hari ini, saudara dan saya berada bersama-sama. Allah saudara adalah Allah yang terbesar, yang sanggup melakukan segala perkara. Kami bersyukur Tuhan, amin. Sama-sama kita katakan, segenap hati kami, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku menyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku.
silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini Engkau izinkan kami untuk boleh ada bersama-sama Tuhan. Satu kerinduan kami bagi hari ini Bapak, untuk Kau lawat setiap pribadi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan roh-Mu Bapa. Saat ini kami mau datang Tuhan dengan hati yang tulus menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Yes. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Sama-sama kita katakan, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku nikmati. Sama-sama kita katakan, firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Lebih dahsyat katakan, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Kami serahkan pada Gembala. yang tegakkan Di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu.
Terima kasih Allahku. Inilah hati kami, inilah kerinduan kami selalu haus akan Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang melayakkan setiap kami. Untuk pagi hari ini kami bersama-sama menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan sebentar kami hendak belajar firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh kami hidupi dalam setiap hidup kami sehari-hari. Kami serahkan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu Tuhan, untuk Kau pakai menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, yang telah memberikan segalanya buat kita sehingga saat ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Amin. Mari kita langsung aja membuka Alkitab kita dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan membaca secara bergantian, kemudian ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Saya ulang. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Iya, nanti sama-sama ya. Yang ketiga, maka dengarlah, hai Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di situ, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dua, tiga. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu kita memasukkan sebuah baterai ke dalam jam dinding, maka jam dinding itu mulai bekerja. Dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam. Jam dinding itu tidak peduli apakah dia mendapat pujian atau tidak. Apakah dia dihargai atau tidak oleh orang-orang di sekitarnya. Yang penting dia sudah memberi kebaikan. Dia di dalam kehidupannya sudah, di dalam kebiasaan sudah berbuat baik. Nah, seharusnya Bapak, Ibu, Saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita juga kita seharusnya tidak jemu-jemu berbuat baik. Yang setuju katakan amin. Nah, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul membangun nilai luhur dalam keluarga. Ayo katakan sama-sama. Iya, kok kurung kompak. Membangun nilai luhur dalam keluarga. 2, 3. Iya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan.
Perlu di dalam setiap kehidupan kita orang Kristen yang percaya Yesus, di dalam hidup saudara dan saya, kita perlu yang namanya membangun nilai luhur dalam keluarga kita. Apa sih nilai luhur? Nilai luhur pada dasarnya adalah nilai-nilai yang mampu, nilai-nilai yang mampu membuat pribadi atau moral dan etika sehingga perbuatan mencerminkan sifat-sifat yang berbudi luhur. Nah, keluarga itulah media tumbuh bagi kita, orang tua dan anak-anak. Disitulah dalam keluarga itulah media tempat di dalam setiap kehidupan kita dalam keluarga itu, yaitu menikmati, melakukan, menghidupi nilai-nilai luhur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat baik-baik, orang tua, kita suami istri adalah mendidik dan memberikan teladan melalui kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih, sehingga bisa memberikan nilai luhur dalam kehidupan keluarga anak-anak kita. Nah, kita akan belajar bagaimana membangun nilai luhur dalam keluarga. Poin yang pertama, memperhatikan perintah Tuhan. Bapak Ibu perhatikan di ayat 2 dan 6 dikatakan memperhatikan perintah Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai anak-anak, sudahkah di dalam kehidupan kita takut akan Tuhan? Nah, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu baca di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Maka di sana dikatakan, dengan takut akan Tuhan, maka berkat itu dipulihkan. Anak kemudian keluarga bahagia dan diberkati. Dan anak-anak menjadi anak-anak yang perkasa di bumi. Luar biasa. Dan itulah tanggung jawab orang tua. Memberi teladan lebih dulu takut akan Tuhan. Bukan hanya setelah anak-anak gede mereka diajarkan takut akan Tuhan. Tetapi mulai dari kecil, sedini mungkin anak-anak diajarkan untuk mereka takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Mulai dari kecil anaknya diajarkan, ini contohnya, salah satu contohnya. Mulai dari kecil anak itu diajarkan bahwa di dalam kehidupannya dia mempunyai Allah yang disembahnya, yaitu yang namanya Tuhan Yesus. Dia bukan di tempat yang jauh, tapi ada bersama-sama dalam kehidupan dia. Sehingga kalau ini tumbuh dalam kehidupan anak, anak ini akan menjadi takut akan Tuhan hidupnya. Anak ini akan dia tidak takut. Banyak faktor yang akan terjadi dalam kehidupan anak tersebut. Sehingga benar, hal itu penting bagi setiap kehidupan kita untuk memberikan, yaitu kehidupan anak-anak kita, memberitahukan bahwa Allah yang kita sembah, yang nanti setelah agak gede, agak besar saudara, dia Allah yang tahu, yang ada di dalam hidup kita, manusia yang tahu pikiran kita, yang tahu hati kita, yang tahu kelakuan kita, yang tahu perkataan kita. Sehingga anak-anak kita nantinya tidak main-main dengan kehidupan mereka, tapi mereka nantinya akan benar-benar di dalam kehidupannya mulai dari kecil. Mereka sudah merasakan hidup takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, sehingga hidupnya mulai dari kecil mereka berpikir akan menyenangkan hati Tuhan.
Nah, mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Tidak ada kata terlambat dalam kehidupan kita. Mulailah di dalam keluarga kita. Karena bulan ini, bulan Juni adalah bulan kesehatan keluarga. Bulan keluarga. Di mana Allah mau melalui momen ini ada perubahan yang nyata dalam keluarga kita masing-masing. Lihat kanan kiri mungkin pasangan hidup kita. Katakan, ayo sudahkah kita berkata sayang, cinta, kemudian maaf. Sudah? Lihat kanan kirinya yang mungkin dengan pasangannya dilihat. Sudah apa belum? Loh, jujur, sudah apa belum? Loh, kok enggak ada yang jawab? Sudah apa belum yang punya pasangan hidup loh? Yang masih hidup pasangan suami istri. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Belum? Waduh, repot kalau belum. Apa gunanya kita mendengarkan firman Tuhan? Kalau dalam kehidupan firman itu hanya kita dengar saja. Tapi kita tidak praktekkan dalam hidup kita masing-masing, percuma. Ayo kita belajar. Pung diberi kesempatan. Karena kesempatan itu jangan kita lewatkan begitu saja. Tapi mulailah di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari nanti pulang dimulai. Kata-kata sayang cinta. Wes tua tante. Loh. Apakah firman Tuhan waktu janji nikah dulu. Kalau sudah tua enggak usah mengucapkan cinta sayang. Enggak usah. Tidak saudara-saudara yang kasih. Rasa cinta sayang itu sampai akhir hidup kita. Amin. Amin. Pada pasangan hidup penting itu. Jangan bojone jek meger-meger. Sudah tidak ada rasa sayang, tidak ada rasa cinta. Itu dulu tante cinta sayang, sekarang sudah tidak ada, hilang. Hati-hati. Hati-hati. Marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Dalam keadaan suka duka, dalam keadaan apapun. Kita akan tetap mengasihi, menyayangi selama hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ayo mulailah. Sehingga rumah tangga kita mengalami yang namanya perubahan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di mana dalam kehidupan kita memperhatikan perintah Tuhan. Itu penting dari segala-galanya. Dalam hidup kita masing-masing, dalam kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Perintah Tuhan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Itu penting. Dan itu perlu kita hidupi dalam kehidupan kita. Itu harus bagi orang Kristen yang mengaku Yesus dalam kehidupannya. Karena Yesus itulah yang menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita yang perlu kita hidupi, yang perlu kita ikuti, yang perlu kita takuti dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, mengajarkan berulang-ulang. Dalam ayat yang ketujuh dikatakan mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak apabila engkau duduk di rumah, dalam perjalanan, sedang berbaring, sedang kemudian saudara-saudara yang kasih dan waktu bangun. Nah, bagaimanakah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya? Di dalam kehidupan kita masing-masing sudahkah kita mengajarkannya berulang-ulang dalam setiap hidup kita melalui kehidupan kita masing-masing sebagai orang tua. Dalam Roma 14 ayat yang ke-17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, perhatikan baik-baik. Tinggal di rumah mewah,
Tetapi kalau suasana rumah seperti hidup di neraka, maka setiap kita anggota keluarga tidak betah di rumah. Betul? Betul? Nah, ini penting buat setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita perlu dalam kehidupan kita, di mana mengajarkan berulang-ulang, disinilah membangun suasana surga di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana kita bisa membangun suasana surga di dalam setiap kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di mana suasana surga bukanlah soal makan dan minuman. Bukan soal kebutuhan-kebutuhan jasmani. Bukan soal kebutuhan-kebutuhan biologis. Tetapi masalah kerajaan surga adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang perlu kita bangun di dalam hidup kita. Itu yang utama yang harusnya ada di dalam rumah tangga kita masing-masing. Sehingga di dalam hidup saudara dan saya, kalau suasana surga dalam rumah tangga kita, tentunya saudara dan saya akan menjadi orang yang bergairah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Soalnya di rumah itu rasanya seperti di surga. Suasana surga. Menikmati yang namanya dalam kebenaran. Menikmati yang namanya damai sejahtera. Menikmati yang namanya sukacita. Tidak ada yang tidak mengalami persoalan dalam rumah tangga. Setiap rumah tangga, keluarga pasti punya yang namanya persoalan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Soalnya kita harus jujur. Setiap rumah tangga itu punya persoalan, masalah. Bukan hanya rumah tangga, kita pribadi pun punya masalah. Persoalan dalam kehidupan kita. Dan yang penting dalam setiap kehidupan kita, dalam menghadapi masalah itu dalam kehidupan kita, ayolah kita bangun suasana surga dalam kehidupan kita. Menyelesaikan masalah dengan penuh kasih. Menyelesaikan masalah dengan benar sesuai dengan apa yang Allah mau dalam hidup kita. Masalah ada, kesulitan hidup ada. Tetapi kalau kita bersama-sama, kita percaya kepada Tuhan. Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya. Dia pasti akan buka jalan buat kita. Amin. 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 Loh itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Yang penting dalam kehidupan kita. Harus ada kerinduan untuk membangun suasana surga di dalam rumah tangga kita masing-masing. Poin yang ketiga. Menggabungkan perintah Tuhan dengan keseharian. Menggabungkan perintah Tuhan dengan keseharian. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita seringkali mendengar dan mendengar firman Tuhan. Apakah firman Tuhan yang kita dengar itu bisa mengubah hidup kita. Itu bisa kita praktekkan di dalam keluarga kita masing-masing. Ataukah firman Tuhan hanya kita dengar, hanya kita mengerti, tapi untuk praktek nanti dulu tante. Kita masih diberi kesempatan hidup nanti ajalah prakteknya. Hati-hati. Kita nggak tahu kapan waktunya berakhirnya hidup kita. Dan yang Allah mau
dalam hidup saudara dan saya. Setiap kesempatan bergunakanlah untuk berbuat baik, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempraktekkan suasana surga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, kita akan lihat pribadi kita masing-masing. Di dalam kehidupan kita, sudahkah kita, saudara dan saya, menggabungkan perintah Tuhan di dalam keseharian kita? Melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, Allah mau dalam hidup Bapak, Ibu, saudara dan saya, setiap pribadi, kita akan mendirikan kerajaan surga di dalam hidup kita masing-masing. Sehingga kita akan bisa membangun keluarga kita dengan suasana surga. Dimulai dari diri kita masing-masing. Dikatakan suasana surga, kerajaan surga, bukan masalah makanan dan minuman. Untuk makanan dan minuman, kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Asalkan Bapak, Ibu, saudara dan saya, kita orang yang bekerja keras, jujur, disiplin, tanggung jawab, pastilah saudara dan saya akan berhasil. Yang setuju katakan amin. Ini penting, tanggung jawab. Berkat itu bagiannya Tuhan. Saya terlalu yakin, kalau Bapak, Ibu, saudara dan saya sungguh-sungguh melakukan bagian kita, orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan aja banyak yang kaya, banyak yang berhasil secara jasmani, secara materi. Betul? 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 Loh, fakta. Itu mereka. Lebih-lebih Bapak, Ibu, saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Kita pun akan bisa berhasil dalam materi, dalam jasmani. Kalau kita sungguh-sungguh perintah Tuhan itu yang utama bagian kita. Kemudian kita melakukan, kita siap bekerja, tanggung jawab, disiplin, kerja keras. Saya terlalu yakin bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin. 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 Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita mendirikan kerajaan surga dalam rumah tangga kita, di mana Yesus yang memerintahkan dalam setiap hidup kita, sehingga dialah yang kita ikuti dalam kehidupan kita, di mana dikatakan kerajaan surga bukan makan dan minum, masalah makanan dan minuman, tetapi masalah kebenaran. 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 Ini penting. Bukan kebenaran menurut kita masing-masing pribadi, tapi kebenaran menurut firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kebenaran menurut firman Tuhan. Bukan menurut Bapak, bukan menurut Ibu, tapi kebenaran sama-sama menurut firman Tuhan. Jadi sama-sama orang tua akan membawa anak untuk hidup dalam kebenaran. Bukan kebenaran menurut kita. Kadang-kala kebenaran menurut kita itu bisa salah. Betul? 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 Loh, ini perlu kita sadar dalam kehidupan kita orang tua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, kita perlu jujur sebagai orang tua. Jangan sampai kita sebagai orang tua merasa benar, tapi faktanya salah. Kita gengsi, gak mau ngaku. Berapa tahun yang lalu, saudara, waktu anak saya masih di SMA yang nomor 2.
Kemudian saya itu sering saya sampaikan kepada anak-anak, kamu kalau pulang sekolah harus langsung pulang, jangan kemana-mana. Harus ngomong sama mama, saya bilang gitu. Harus izin sama orang tua. Kalau mama tidak ada, bilang sama Mbak Seni, saya bilang gitu. Nah, satu saat saya pulang dari rumah sakit, dari kerja, anak saya itu belum pulang. Pulangnya sore, sampai kalau tidak salah jam 5 lebih. Kemudian pulang saya dudukkan. Saya marahi dia. Saya marahi habis-habisan. Kemudian saya katakan, gimana menurut kamu? Dia katakan, ma, ojo nesu dhisik. Mama nggak tahu, nggak tanya dulu. Aku kemana, aku gimana nggak pulang. Tadi mau ngebel di depan itu kalau dulu telepon umum. Teleponnya umum rusak. Kemudian ada di mana tambahan pelajaran dari gurunya. Dan saya nggak bisa ngomong sama mama. Saya pikir gini, gengsi apa? Jaluk maaf. Tapi saat itu saya katakan, ya maaf mama, nek salah. Tak pikir kamu seperti ini. Nah, kita harusnya dalam kehidupan kita berkata jujur. Kalau salah ya ngaku salah. Nah, saya belajar dalam kehidupan saya sebagai orang tua. Kemudian setelah mereka bertanya, saya ajak berdoa, selesai masalah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, kebenaran bukan menurut kita. Benar menurut kita kadangkala salah. Tapi marilah kita mengajarkan kebenaran menurut firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, jadikan firman Tuhan itu segala-galanya di dalam kehidupan kita. Standar kita, tujuan kita, hidup kita, firman Tuhan. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Selain dari itu berasal dari si jahat. Hati-hati kita. Dari hal kecil, dari hal sepele. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Loh, firman Tuhan ngomong gitu. Kalau kita tidak bisa ngomong, iya kita katakan tidak. Tidak katakan iya. Itu berasal dari si jahat. Kita tidak sadar bahwa hidup saudara dan saya sudah tidak tunduk pada pemerintahan Allah. Kalau kita tunduk, ya tidak. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, katakan kebenaran menurut firman Tuhan. Kemudian dalam rumah tangga itu harus ada damai sejahtera. Damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nanti lihat dalam Lukas 18 ayat 17. Kerajaan surga itu adalah seumpama mereka harus bertobat dan seperti anak kecil. Mereka yang memiliki kerajaan surga. Mereka nanti yang ada di dalam kerajaan surga. Dikatakan mereka yang bertobat dan seperti anak kecil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam kehidupan mereka, saudara dan saya, kalau tidak tobat, tidak masuk kerajaan surga. Betul? 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 Jangan kita ngomong, aku jadi wong Kristen, aku melayani Tuhan, aku khotbah, aku WA, aku singer, aku musik, aku guru sekolah minggu, aku terima jemaat. Ingat baik-baik. Pertobatan itu penting dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Meninggalkan dosa, kejahatan kita, hal yang tidak menyenangkan hati Allah, itu kita tinggalkan. Dari hari ke hari, hidup kita semakin hari, semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Bertobat, berbalik dari kejahatan. kejahatan dosa kita. Jangan semakin hari semakin bejat.
semakin hari semakin menikmati dunia yang membawa kesusahan dalam kehidupan kita. Tapi marilah, bertobat itu penting. Kemudian seperti anak kecil. Kenapa Tuhan Yesus katakan seperti anak kecil? Karena kalau kita lihat anak kecil yang umur 2-3 tahun di dalam kehidupan mereka itu tidak ada yang namanya kepahitan. Yang setuju katakan amin. Anak kecil itu tidak ada yang namanya kepahitan di dalam kehidupannya. Mereka habis bertengkar sama anak-anak. Mereka ramai, mereka kroyok-kroyokan nangis sekalipun. Karena bonekanya dipinjam atau gimana. Mainannya dipinjam. Nangis, jerit-jerit. Tapi tidak antara lama. Mereka akan akur lagi. Betul? Betul? Tidak ada akar kepahitan. Dan mereka mengampuni. Tidak ada masalah. Coba kita orang tua. Habis bertengkar, rame geger. Sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, berbulan-bulan. Gak akur. Cek loro hatine. Betul apa enggak? Tapi marilah. Kita akan seperti anak kecil. Tidak ada kepahitan. Dicabut akar kepahitan. Kita mau akar kepahitan dalam kehidupan kita. Kita angkat sejauh-jauhnya. Sehingga dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang ada pengampunan. Yang setuju katakan amin. Pengampunan. Kemudian integritas. Anak kecil itu integritasnya tinggi. Tidak bisa bohong. Lek masih kecil loh, tidak bisa bohong. Kemudian dia jujur. Berkata itu apa adanya. Perbuatan dan tindakan sama. Coba perhatikan hidup kita masing-masing. Bagaimana hidup kita? Apakah kita suka bohong? Kita lihat. Dari hal kecil kok tante sepele bohongi. Ngapusinya hal kecil, hal sepele. Bohongnya sepele tante. Bohong kecil sama bohong besar upahnya sama. Upah dosa adalah maut. Marilah kita akan belajar bersama-sama dalam kehidupan kita. Jangan sampai hidup kita kebohongan itu menjadi kebiasaan kita. Tapi mari kita belajar jujur. Kita belajar apa adanya dalam kehidupan kita. Di mana perbuatan dan tindakan kita sama kata-kata kita sama. Kita sering terkecoh di dalam kehidupan kita. Kadang di depan kalau ketemu kita ngomongnya itu manis. Kayak gula manisnya. Tetapi di belakangnya wah, menjelek-jelekan, ngumbar omongan. Tapi marilah kita akan belajar. Mulai saat yang indah ini kita rindukan kita adalah orang yang berintegritas dalam kehidupan kita. Di mana tidak ada akar kepahitan, yang ada adalah pengampunan yang luar biasa. Kemudian kita tidak pandai dalam kehidupan kita untuk menutup-nutupi, untuk supaya kelihatan baik, tetapi kehidupan kita, di dalam hidup kita, perbuatan dan perkataan kita sama. Yang setuju katakan amin. Nah kemudian keluarga tidak saling memusuhi dan menyerang pribadi, tetapi saling menerima dan melengkapi. Kemudian dikatakan suasana surga itu adalah sukacita. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah adalah mengeringkan tulang. Gembira
itu identik dengan tertawa. Amin. Amin. Bisakah kita tertawa dalam kehidupan kita? Bisa tertawa, karena ada loh orang banyak yang gak bisa tertawa. Tapi marilah kita akan belajar tertawa. Jangan tertawa terus kemudian di jalan. Nanti dipikir orang gila. Nah, tapi marilah kita akan belajar dalam rumah tangga kita. Tertawa, dalam ngomong-ngomong ada senyum, ada tertawa. Nah, karena kalau Bapak Ibu mempelajari kenapa firman Tuhan itu ngomong seperti itu. Karena kalau kita teliti lebih jauh, tertawa itu merangsang otak kanan. Mengeluarkan hormon yang namanya endorfin, itu hormon gembira. Kemudian hormon serotonin itu adalah perasaan aman. Kemudian hormon melatonin itu adalah cinta kasih. Kemudian hormon dopamin itu adalah rasa nikmat. Nah, kalau kita di dalam kehidupan kita tertawa, maka hormon-hormon itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga dalam hidup kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau sukacita, kita sering tertawa dalam hidup kita, maka membuat setiap pribadi saudara dan saya sehat, bahagia, kemudian berseri-seri wajah kita dan menarik hati. Bukan seperti kates Thailand, tapi kita akan menjadi orang-orang yang menarik hati. Yang setuju katakan amin. Mari kita akan memperhatikan firman Tuhan yang sudah datang dalam hidup kita. Bagaimana? Apakah saudara dan saya sudah membangun nilai luhur dalam keluarga kita? Memperhatikan perintah Tuhan, mengajarkan berulang-ulang, di mana kita menggabungkan perintah Tuhan dalam keseharian kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Dengan firman Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Ampunilah hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah akan terus berbicara dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Apabila hidup kami sampai hari ini, kami belum sesuai dengan firman-Mu, ampunilah kami. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami mau bertobat. Kami merindukan di dalam setiap kehidupan kami, agar kami mengambil keputusan untuk melakukan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan sama-sama katakan amin.